Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu masih tentang sikap. Pengertian sikap merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek psikologi. Objek psikologi ini meliputi simbol, kata-kata, slogan, orang, lembaga, ide, dan sebagainya. Sikap adalah suatu bentuk evaluasi, reaksi terhadap suatu objek, memihak, tidak memihak, yang merupakan keteraturan tertentu dalam hal perasaan atau afeksi, pemikiran, kognisi, dan predisposisi tindakan atau konasi seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya. Menurut Azwar 2005, komponen sikap adalah 1. Kognitif, terbentuk dari pengetahuan dan informasi yang diterima, yang selanjutnya diproses menghasilkan suatu keputusan untuk bertindak. 2. Afektif, menyangkut masalah emosional, subjektif, sosial terhadap suatu objek. Secara umum, komponen ini disamakan dengan perasaan yang dimiliki terhadap suatu objek. 3. Konatif, menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap yang dihadapinya. Selanjutnya, karakteristik sikap. Menurut Brigham 1991, ada beberapa karakteristik dasar dari sikap, yaitu 1. Sikap disimpulkan cara-cara individu bertingkah laku. 2. Ditunjukkan mengarah kepada objek psikologis. 3. Dipelajari. 4. Mempengaruhi perilaku. Selanjutnya, ciri-ciri sikap. Ciri-ciri sikap menurut Heri Purwanto tahun 98 dalam buku Notoatmojo tahun 2003 adalah sikap bukan dibawa sejak lahir, melainkan dibentuk atau dipelajari sepanjang perkembangan itu dalam hubungannya dengan objeknya. Sikap dapat berubah karena itu sikap dapat dipelajari, dan sikap dapat berubah pada seseorang bila terdapat keadaan dan syarat-syarat tertentu yang mempermudah sikap pada orang tersebut. Selanjutnya, sikap tidak berdiri sendiri, tetapi senantiasa mempunyai hubungan tertentu terhadap suatu objek. D. Objek sikap itu merupakan suatu hal tertentu, tetapi dapat juga merupakan kumpulan dari hal-hal tersebut. Selanjutnya, fungsi sikap. Menurut Katz tahun 64, sikap mempunyai beberapa fungsi, yaitu fungsi instrumental dan fungsi pertahanan ego, serta fungsi ekspresi nilai dan fungsi pengetahuan. Selanjutnya, pembentukan dan perubahan sikap. Sikap dapat terbentuk atau berubah melalui 4 macam. 1. Adopsi. 2. Diferensiasi. 3. Integrasi. 4. Trauma. Proses pembentukan dan perubahan sikap. Pada dasarnya, sikap bukan merupakan suatu pembawaan, melainkan hasil interaksi antar individu dengan lingkungan, sehingga sikap bersifat dinamis. Beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap antara lain: 1. Faktor internal, yaitu cara individu dalam menanggapi dunia luar dengan selektif sehingga tidak semua yang datang akan diterima atau ditolak. Ada juga faktor genetik dan fisiologi. Ada juga pengalaman pribadi, kebudayaan, dan faktor emosional. 2. Faktor eksternal, yaitu keadaan yang ada di luar individu yang merupakan stimulus untuk membentuk atau mengubah sikap. Ada juga pengaruh dari orang tua, kelompok sebaya, atau kelompok masyarakat, media massa. Selanjutnya, sikap positif dan negatif. Dalam pergaulan sehari-hari, kita dapat menemukan 2 sikap atau perilaku, yaitu perilaku positif dan perilaku negatif. Menurut Heri Purwanto tahun 98, sikap dapat bersifat positif dan dapat pula bersifat negatif. 1. Sikap positif, kecenderungan tindakan adalah mendekati, menyenangi, mengharapkan objek tertentu. 2. Sikap negatif terhadap kecenderungan untuk menjauhi, menghindari, membenci, tidak menyukai objek tertentu. Pengukuran sikap ini dapat dilakukan secara: 1. Pengukuran sikap secara langsung. 2. Pengukuran sikap secara tidak langsung. Mungkin itu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.